Materi kita dilanjutkan dengan pembahasan dari subbab 2.3, Proof Theory of Predicate Logic. Oke, jadi di sini kita akan melihat bagaimana aturan untuk predicate logic, dan pada akhir dari pembahasan ini kita akan melibatkan kuantor, baik itu kuantor yang universal dan kuantor yang eksistensial. Tapi sebelum ke sana, kita mau lihat dulu aturan untuk equality atau untuk sama dengan gitu kan ya. Jadi kalau misalnya kita diberikan suatu ekspresi seperti demikian, yang di sini kita gunakan yang namanya aturan dari equality. Aturan equality yang diambil untuk pertama ini adalah yang bagian introduction ya. Jadi introduction of equality bisa dibilang seperti itu. Untuk T akan menghasilkan juga T sama dengan T. Oke, nah jadi lebih jelasnya lagi, misalnya kita ngambil suatu contoh ya, kayak gini dia. Y bintang W plus 2 ini sama dengan Y bintang W plus Y bintang 2. Oke, boleh seperti demikian. Kasus ini bisa dijelaskan lebih spesifik lagi kalau misalnya diberikan ada Z lebih dari sama dengan Y bintang W plus 2. Oke, kemudian Z lebih dari sama dengan Y bintang W plus Y bintang 2. Oke, dan juga vice versa, maksudnya hal yang sama terjadi, Z kecil dari sama dengan Y bintang W plus 2 dan mengakibatkan Z kecil dari sama dengan Y bintang W plus Y bintang 2. Nah, yang seperti demikian kita bisa tuliskan, oke, kita dapat tuliskan sebagai berikut, sebagai aturan dari, oke, yang ini aturan dari elimination-nya ya, jadi sama dengan elimination gitu, atau ya equality elimination. Nah, jadi diberikan T1 sama dengan T2, kemudian kita punya fungsi P. P ini merupakan fungsi yang mensubstitusi T1 dengan X. Maka nanti dengan aturan elimination dari equality dihasilkan P T2X. Oke. Dalam hal ini kita harus memperhatikan bahwa T1 dan T2 itu bebas untuk X di dalam si P. Mungkin nanti beda notasi P-nya, tapi sebenarnya ini adalah P ya. Jadi maksud saya nanti ke depannya ini sama tanda ini adalah dua hal yang sama sebenarnya gitu. Oke. Nah, sekarang jadi ya itu tadi ya, harus diperhatikan bahwa T1 dan T2 itu bebas untuk X di dalam si P. Oke, next. Ini adalah substitusi yang sifatnya prinsipal gitu ya. Dan di sana nanti kita mau menggunakan yang namanya aturan ini, elimination dari equality, dan juga aturan dari introduction untuk equality. Oke, saya punya contoh di sana, ada di ekspresi 2.6 dan 2.7, bahwa T1 sama dengan T2, maka dapat disimpulkan T2 sama dengan T1. Dan ekspresi 2.7 mengatakan bahwa T1 sama dengan T2, T2 sama dengan T3, dan dapat disimpulkan bahwa T1 sama dengan T3. Bagaimana membuktikan kebenaran dari 2.6 ataupun 2.7 ini? Kita mau lihat di sana. Untuk yang 2.6 terlebih dulu. Oke. Jadi saya punya yang namanya premis terlebih dulu. Premisnya ini adalah T1 sama dengan T2. Di langkah selanjutnya saya gunakan aturan introduction dari equality sehingga T1 sama dengan T1. Dilanjutkan dengan elimination dari aturan equality gitu kan ya, pada kalimat 1 dan kalimat 2 sehingga didapatkan hasil T2 sama dengan T1. Oke.
T2 sama dengan T1. Dalam hal ini kita kan sudah substitusi si T1 yang diberikan tadi terhadap T2 gitu kan. Sehingga terbukti bahwa T1 sama dengan T2, sehingga dapat disimpulkan bahwa T2 sama dengan T1. Nah, sekarang, oke ini tadi ya, P-nya itu adalah X sama dengan T1. Sekarang kita ke 2.7. 2.7 itu untuk premisnya adalah T2 sama dengan T3, kemudian T1 sama dengan T2. Ini adalah premis kedua-duanya. Oke, terus udah gitu, sekarang kita pakai aturan elimination dari si equality ini tadi untuk kalimat 1, kalimat 2. Jadi didapat kesimpulan T1 sama dengan T3. Nah, di sini P-nya itu adalah T1 sama dengan X. Jadi di kalimat 2 ya kita punya P T2X gitu kan. Ini artinya kita bisa substitusi T2 terhadap X. Kemudian di kalimat 3 itu kita dapatkan P T3X. Oke, P T3X. Nah, diberikan oleh aturan elimination dari equality untuk baris 1 dan baris 2. Oke, itu ya pembuktian untuk 2.6 dan 2.7. Next. Nah, kita masuk ke dalam kuantor kalau gitu. Untuk yang pertama adalah kuantor yang universal. Oke, kuantor yang universal. Jadi penggunaan untuk setiap. Oke. Nah, jadi aturan pertama yang dikenalkan di sini adalah aturan untuk yang elimination-nya. Jadi untuk setiap X, P, kemudian kita lakukan elimination pada kuantor universal ini akan didapatkan P TX. Oke, artinya apa? Artinya kalau misalnya untuk setiap X, P ini benar, maka kita boleh mengganti X di dalam fungsi P, oke, dengan term apapun. Dengan term T dalam hal ini ya. Dengan term T. Dengan catatan kondisinya bahwa T ini haruslah bebas untuk X di dalam P. Oke. Dan dapat disimpulkan bahwa si PTX ini juga benar. Oke, itu ya untuk yang elimination-nya. Nah, sekarang ke introduction-nya. Di sini kalau untuk yang introduction-nya itu kita butuh satu kotak dulu. Oke, kita harus bikin dia dalam satu kotak dulu. Seperti membuat sebuah assumption ya. Kalau yang di sebelum-sebelumnya kita harus membuat satu kotak dulu. Di mana kita akan melibatkan yang namanya variabel dummy. Variabel dummy-nya itu kita namai dengan X0. Oke, kita namai dengan X0. Nah, terus udah gitu lakukan prosesnya sedemikian sehingga nanti didapat yang namanya PX0X. Ya, artinya kamu punya substitusi fungsi yang boleh mengganti X0 dengan X gitu kan. Nah, ketika kita jalankan yang namanya aturan dari introduction untuk kuantor universal ini, maka didapatkan hasilnya untuk setiap X P. Oke, jadi harus ada dummy variabelnya dulu, lalu nanti di akhir kita dapatkan PX0X, dijalankan yang namanya aturan introduction untuk kuantor universal, maka didapat nanti ini kesimpulannya ya untuk setiap X P. Next. Nah, sebenarnya ini pakai analogi. Analoginya seperti gini. Kalau misalnya kita mau membuktikan kepada seseorang kalau kita bisa membelah sebuah bola tenis dengan cara menekan si bola tenis ini gitu kan, kayak di squash gitu. Terus udah gitu kita bisa aja berkata gini, oke, berikan saya sebuah tenis ball dan saya akan membelah tenis ball itu dengan cara menekannya gitu di sekuat tenaga. Nah, kalau misalnya diberikan sebuah tenis ball kepada kita, kemudian kita berhasil membelah si tenis ball ini tadi, apakah dengan demikian kita dapat
yakin kalau misalnya kamu nih bisa membelah semua bola tenis, ya kan, meski bagaimanapun kondisinya gitu. Apakah semua bola tenis bisa dibelah dengan cara demikian? Nah, gitu kan. Nah, jadi tidak mungkin kita memberikan semua bola tenis di dunia ini untuk kamu belah gitu. Itu sangat tidak efektif gitu kan. Nah, jadi kalau gitu gimana cara meyakinkan bahwa kamu bisa membelah bola tenis manapun dengan cara demikian? Jadi kita bisa caranya itu dengan mengasumsikan bahwa bola yang tadi kamu belah itu adalah bola yang arbitrary ataupun bola yang acak. Bahwa bola tersebut tidak ada kondisi spesialnya dan tidak ada disiapkan sebelum-sebelumnya gitu kan. Dan itu adalah hal yang cukup untuk meyakinkan kita bahwa kamu bisa membelah tenis bola ini tadi atau bola tenis ini tadi. Nah, jadi artinya kalau misalnya kita bisa membuktikan P untuk X0 yang tidak spesial dalam hal apapun, maka kita bisa membuktikan ini benar untuk X manapun. Kayak gitu. Bisa dibuktikan bahwa itu benar untuk X manapun. Oke, demikian ya. Next. Kita mau lihat contohnya lagi yang lainnya, misalnya diberikan ada suatu sekuen untuk setiap x px maka qx, untuk setiap x px dapat disimpulkan untuk setiap x qx. Sebagai premisnya adalah yang ini ya, yang dua ini bisa dilihat di sana. Oke, seperti di kalimat sebelumnya kan ya diberikan. Kemudian kita gunakan pi-nya kita susun dulu. Oke, kita gunakan pi-nya ini untuk kita susun dulu. Dalam hal ini kita gunakan yang tadi ya variabel dummy x0-nya, jadi px0 maka qx0. Dalam hal ini kita melakukan aturan eliminasi kuantor universal pada kalimat 1. Artinya kuantor universalnya kita eliminasi, kemudian kita gunakan variabel dummy, jadi kita pakai yang bagian predikatnya aja, px0 maka qx0. Next. Kita eliminasi untuk yang kuantor universal pada kalimat 2 sehingga didapat px0. Selanjutnya kita eliminasi kalimat 3, kalimat 4 dengan aturan, kalau yang ini implication-nya ya, pakai implication elimination sehingga didapat qx0. Nah, sekarang kita bisa gunakan yang namanya aturan introduction-nya pakai kuantor universal tadi tentu saja pada kalimat 3 sampai dengan 5 dan dapat dituliskan hasilnya adalah untuk setiap x qx. Gitu ya. Karena sudah terbukti. Oke. Demikian untuk yang contoh ini tadi. Kita mau lihat lagi. Ini contoh yang lebih sederhana untuk menggunakan kuantor universal. Jadi di sini kita punya sekuen demikian, ada PT untuk setiap x px maka negasi qx dapat disimpulkan negasi qt untuk term apapun ya dalam T. Seperti biasa premisnya ini adalah PT dan yang ini tadi ya untuk setiap x px maka negasi qx. Oke, di langkah selanjutnya, di langkah ketiga kita lakukan eliminasi kuantor universal pada kalimat 2. Oke, sehingga sekarang saya punya PT maka QT, maka negasi QT. PT maka negasi QT. Oke. Karena kan saya sudah eliminasi kuantor universal saya gitu yang terhadap X. Jadi berarti boleh dong kalau misalnya saya ngambil T. Habis itu, saya eliminasi implikasi pada 3 terhadap 1 sehingga saya punya sekarang negasi QT. Gitu ya. Oke, next. Sekarang kita ke existential kuantor atau existential quantification. Dalam hal ini,
kita punya yang untuk aturan introduction-nya terlebih dulu, ya, diberikan ada PTX, kemudian ada aturan introduction untuk yang existential contour, sehingga nanti hasil akhirnya adalah sebagian X gitu ya. Untuk sebagian X ada P. Oke, untuk sebagian X ada P. Ini adalah benar, dan dengan sederhana ini berkata bahwa kita bisa menyimpulkan untuk sebagian XP kapanpun kita punya PTX untuk sebagian term T. Oke, dan juga jangan lupa bahwa ini kondisinya haruslah T itu bebas untuk X di dalam P. Oke, next. Kalau yang untuk aturan elimination-nya, di sini kita juga gunakan, ini ada box-nya juga gitu ya, tapi di dalam box ini yang kita susun adalah sebagai berikut. Kita gunakan variabel dummy X 0. Oke, kemudian ada fungsi yang tadi ya, si P ini tadi, X0X. Demikian diproses, nanti kita berakhir di suatu C. Oke, di suatu C. Jadi, balik lagi tadi ada untuk sebagian XP, kemudian ada ini yang di dalam box ini ada X0P, X0X, lalu nanti berakhir di C, dan aturan elimination dari existential contour, kita dapatkan kesimpulannya adalah C. Next. Ini contohnya gitu ya. Misalnya kita mau membuktikan sekuen untuk setiap X, P dapat disimpulkan untuk sebagian X, P. Oke, sekilas ini sebenarnya kelihatannya benar gitu, tapi gimana sih membuktikan secara formalnya? So, kita tuliskan dulu premisnya untuk setiap XP. Dilanjutkan dengan langkah kedua, kita gunakan yang namanya aturan elimination dari kuantor existential sehingga didapat PX X gitu kan ya. Terus udah gitu kita lakukan aturan yang introduction pada kuantor existential sehingga didapat untuk sebagian X P. Oke, ini adalah aturan dari existential pada kalimat 1 dan kalimat 2. Nah, inilah kesimpulannya. Oke, jadi ini benar. Sekarang kita lihat contoh lainnya lagi. Mungkin ini sedikit, bukan sedikit sih. Ya, kita melibatkan lebih banyak lagi istilah-istilah di sana, dan misalnya gini, ada sekuennya itu berbentuk untuk setiap XPX maka QX untuk sebagian XPX dapat disimpulkan untuk sebagian X QX. Premisnya seperti biasa untuk kalimat 1, kalimat 2, karena ini kan dipisah ya, ini yang satu, ini yang kedua. Terus kita susun assumptionnya dengan menggunakan dummy variabel X0 ya, kita punya PX0. Terus lakukan yang namanya elimination untuk aturan dari kuantor universal sehingga kita dapat PX0 QX0. Di sini di kalimat 1 ya, kalimat 1. Kita lanjutkan dengan implication elimination pada 4-3 sehingga kita dapat QX0. Terus udah gitu kita lakukan yang namanya introduction untuk kuantor existential di kalimat 5 ya. Jadi kita punya untuk sebagian X QX. Oke. Di langkah terakhir kita buat yaitu adalah aturan elimination untuk si kuantor existential ya, yang kita lihatnya itu dari 2,3 sampai dengan 6. Ini nanti nggak kelihatan. Oke. 2, gitu kan ya, 3 sampai dengan 6. So ini 2-nya tadi. Kemudian ini 3 sampai 6-nya. Dianggap inilah C-nya gitu ya. Ini C-nya. Jadi sekarang hasil akhirnya ini dia. Terus bagian X QX. Demikian pembahasan untuk hari ini. Untuk nanti praktikum bisa dikerjakan exercise yang di halaman 160 nomor 7.A dan 7.C. Oke, semoga pembahasannya boleh bermanfaat, dan atas perhatiannya saya ucapkan
Terima kasih.